Sony Alpha 6400 di tahun 2021. Apakah masih worth it? Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Akira di sini. Oke, kali ini kita akan mereview barang lagi ya teman-teman. Kali ini aku akan nge-review Sony Alpha 6400. Oke, untuk waktu kita pertama kali beli, di paket penjualan kita mendapatkan buku garansi, lalu kita mendapatkan 2 kabel cas internasional, dan kita ada baterai Sony 6400 ya. Baterainya itu ya pakainya masih seri NPFW 50 dengan kapasitas 1020 mAh. Dan yang berikutnya kita mendapatkan kepala charger, dan kita mendapatkan kabel yang bisa digunakan di stop kotak Indonesia ya teman-teman, yang lubangnya 2. Kemudian kita dapat serep dari viewfinder. Jadi kalau karet viewfinder kita rusak atau lecet bisa ganti. Lalu kita mendapatkan kabel USB untuk menancapkan charger ke kamera, teman-teman. Dan yang terakhir kita mendapatkan kameranya itu sendiri ya teman-teman. Oke, untuk body kamera ini full dove ya. Kamera ini bener-bener full dove dari ujung atas sampai ujung bawah itu full dove. Yang enggak dove itu cuma layar sama putaran buat gantiin F itu. Terus di sini kita ada tombol switch untuk merubah autofocus ke manual fokus dan lock exposure ya, AEL. Dan kemudian di sini ada 2 tombol custom. Yang satu ada di depan sini yang ditulis C1, dan yang satu ada di bawah C2. Di sini kita mendapatkan 1 tombol FN untuk pengaturan cepat agar kita bisa membuka setting yang sudah kita taruh di situ dengan cepat. Jadi kalau kita mau buka white balance atau kita mau ganti profile picture, kita bisa setting taruh aja di FN sini ya teman-teman. Terus di sini untuk tombol F sudah pindah di atas. Jadi dia tinggal kita scroll aja bakal berubah. Lalu untuk posisi baterai sama memory card dia ada di bagian bawah, di bawah sini. Jadi ya masih kayak Sony A6000, A5000 yang lainnya ya teman-teman. Jadi posisinya masih di bawah situ aja. Oke, di sini untuk mencoba Sony Alpha 6400 ini aku menggunakan lensa dari Sony sendiri dengan focal length 85 mm dengan f1,8 ya teman-teman. Jadi lensa itu full frame teman-teman. Ya, karena lensa itu full frame, kalau kita pasangin di Sony Alpha 6400 yang masih APS-C itu akan ada cropping sekitar 1,5 kali ya teman-teman. Jadi kalau itu 85 mm, mungkin nanti kalau di sini tuh kelihatan ngezoom banget ya teman-teman. Oke, untuk body di sini kita bisa lihat gripnya khas Sony banget, gripnya kecil-kecil kayak gini. Ya, untuk desain grip kayak gini tuh sebenarnya nggak begitu enak ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang suka, ada beberapa yang nggak peduli. Cuma soalnya kan ini sebenarnya bisa diakali dengan kita beli case, cuma cukup mahal teman-teman. Kalau case biasa sih 400.000, tapi kalau case yang ada gripnya itu, kalau punya urik itu sampai 800.000 lebih. Oke, berikutnya layar di sini. Ya, layar ini touchscreen dan bisa di flip teman-teman. Ya, untuk kalau Sony yang bisa 6000 yang bisa di flip itu setauku Sony Alpha 6100 sama 6400 ini. Untuk yang lainnya aku kurang tahu ya teman-teman. Yang jelas kalau 6000 itu belum bisa, dan untuk beberapa orang mungkin berguna, untuk beberapa orang mungkin nggak begitu berguna ya teman-teman. Kalau untuk orang seperti aku yang ya kalau syuting kadang-kadang sendirian, jadi nggak ada yang monitoring. Tapi kalau kali ini kan karena kamera tadi sempat overheat jadi mati, ada yang bantuin buat monitoring layar. Karena tadi sebenarnya udah buat video ini, cuma ya gitu mati ya, sedih. Oke, untuk ISO maksimal dari kamera ini ada di 32.000, tapi bisa up di dalam kondisi tertentu bisa sampai 102.400. Dan juga ada fitur multi-frame NR. Dia akan menangkap beberapa gambar dari beberapa ISO tertentu lalu menggabungkannya menjadi satu ya. Jadi udah diprocessing gitu. Oke, kamera ini memiliki prosesor Bion ZX
flash, dilengkapi dengan megapiksel sebesar 24,2 megapiksel yang menurutku cukup bagus ya. Ini sudah bagus, gambarnya sudah tajam ya teman-teman. Terus juga prosesnya cepat, dan juga kamera ini bisa memotret paling cepat itu 11 frame per detik ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai cara memotret yang continuous, itu paling cepat dia bisa menangkap 11 foto dalam 1 detik. Jadi kalau kalian moto orang lari, moto orang main sepak bola atau apa gitu, dia bakal lebih dapat gitu teman. Jadi buat kalian yang hobi moto sesuatu yang bergerak dengan cepat, moto mobil, moto motor, fitur ini bakal berguna banget ya teman-teman. Oke, untuk kalian anak fotografi, kamera ini bisa memotret dengan kualitas extra fine dengan pilihan RAW atau JPEG, atau kalian kalau mau shoot dua-duanya tapi lumayan boros karena ya itu ada 2 file langsung sekali moto. Ya, dengan JPEG 24 megapiksel sesuai seperti yang aku bilang tadi. Dan untuk subject detection, dia bisa mendeteksi binatang dan juga bisa mendeteksi manusia teman-teman. Jadi kalau kalian suka moto binatang itu fokusnya nggak lari-lari. Kalau kalian sudah taruh di animal ya, kalau belakangnya ada orang fokusnya tetap ke animalnya teman-teman gitu. Dan untuk kamera ini buat kalian anak video, selamat karena kamera ini sudah dilengkapi dengan fitur S-Lock. Ya, jadi buat kalian yang suka grading warna, yang kalian suka ngotak-ngatik warna, di sini ada fitur S-Lock. Ada S-Lock 1, ada S-Lock 1. Ada S-Lock 2, S-Lock 3 dan HLG, teman-teman. Ya, jadi bedanya apa kalau kalian nggak tahu? Kalau S-Lock itu bakal merekam dalam kondisi kamera se-flat mungkin. Jadi videonya itu hasilnya nanti bakal flat banget, sehingga kalian kalau mau grading itu bebas, terserah kalian. Tapi kalau kalian belum biasa, ya bisa belajar pelan-pelan, karena jujur ngedit gambar S-Log itu nggak begitu gampang teman-teman. Oke, jika seperti aku sendiri yang menggunakan memory card kelas 10 dengan kecepatan tertentu, itu kan dibagi beberapa kelas. Kamera ini bisa merekam di 4K 25 fps dan XAVCS HD dalam 100 fps ya. So teman-teman, jadi ada beberapa ralat dari video yang sudah aku rekam kemarin. Di kamera ini ternyata kemarin itu waktu aku review pertama itu settingannya masih nyangkut di PAL gitu ya. Jadi ternyata harus diformat 2 kali. Jadi sebenarnya ternyata kamera ini itu bisa up to 120 fps, dan kalau di settingan PAL kemarin kan maksimalnya nggak sampai segitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah kelemahan, karena ternyata salah settingan aja. Terus juga yang di 4K-nya itu juga settingannya jelas pasti berubah juga teman-teman. Soalnya ya karena kemarin masih salah settingan, jadi aku kira mentoknya itu cuma di 100 fps, tapi ternyata enggak, 120 sudah bisa. Ya, itu sih ralatnya teman-teman. Lanjut nonton ke videonya. Dan kamera ini juga sudah ada silent shooting, jadi kalau kalian moto malam hari dan kalian takut kalau objek kalian kabur, kayak misalnya kalian moto lalat atau kalian moto nyamuk, moto binatang-binatang yang gampang lari, kalau ada suara, kita bisa menggunakan mode silent shooting, dimana mode ini akan membuat kamera kalian kalau moto tuh nggak bunyi cepret gitu teman-teman. Jadi dia bakal lebih diem dan silent, ya jelas namanya silent shooting teman-teman. Oke teman-teman, untuk kamera ini sendiri sudah bisa merekam dalam slow motion dan time lapse ya teman-teman. Ini di sini ada tulisan S dan Q, di sini SNQ, ini bisa buat merekam slow motion, dan kalian juga bisa merekam time lapse pakai kamera ini tanpa edit-edit gitu ya teman-teman. Oke, dan kamera ini biasa pasti ada flash. Duh, yang lumayan susah dipencet. Ya tapi flash di sini nggak begitu kepake ya teman-teman, dan aku suka karena dia itu desainnya flashnya nggak kelihatan, nggak kayak kamera aku dulu Sony A5100 dimana flashnya itu akan kelihatan lebih naik sedikit. Sedangkan di sini nggak, di sini rata semua, dan karena desain ini tuh kotak semua bener-bener kotak ya teman-teman. Dia itu. Oke, di atas ini ada hot shoe untuk naruh lighting, naruh mic ya. Kalian kalau mau posisiin lighting kalian ada di atas ini itu sudah bisa ya teman-teman. Dan juga di sini ada eye tracker, dimana ini sangat berguna buat kalian yang kalau video itu suka gerak-gerak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kamera ini akan mendeteksi mata kita
supaya fokusnya nggak lari-lari. Terus di sini autofocus kamera ini sudah termasuk sangat baik ya teman-teman. Ya untuk Sony sendiri itu sebenarnya kameranya itu dari dulu autofocusnya sudah bagus teman-teman. Ya dan di sini tuh bisa dibilang ya cakep banget. Oke, jadi untuk hasil foto dan video dari kamera ini hasilnya sebagai berikut ini teman-teman. Kalian cek sendiri dan kalian lihat kira-kira menurut kalian gimana. Oke, gimana menurut kalian hasil video dan fotonya? Sekarang karena sudah terlalu banyak memuji, tidak ada sesuatu yang sempurna, teman-teman. Untuk kamera ini sendiri ada beberapa kekurangan. Kekurangannya seperti kamera ini sudah ada audio jack tapi belum ada headphone jack. Jadi kalau kalian mau mendengarkan, aduh ini noise-nya kedengeran apa enggak ya? Ini audionya masuk apa enggak? Kita nggak bisa tahu itu, teman-teman. Kita harus melihatnya setelah kita edit. Waduh kalau tiba-tiba berisik gimana gitu ya. Itu lumayan kekurangan tapi penting-penting nggak penting ya teman-teman. Untuk beberapa orang mungkin nggak kepake, tapi kalau untuk kalian kalau ada tugas atau ada job video profesional mungkin lumayan berguna teman-teman. Oke, untuk kamera ini masih 8 bit sayangnya. Jadi walaupun dia ada fitur S-Lock untuk mempermudah kalian color grading, ini masih 8 bit teman-teman. Jadi warnanya itu kadang mudah pecah. Kalau kalian tarik-tarik saturation dan hue terlalu tinggi, itu gampang pecah ya teman-teman, karena masih 8 bit ya. Lalu kamera ini belum mempunyai IBIS, in body image stabilization. Jadi buat kalian yang punya lensa itu belum steady shot, kamera kalian itu belum bisa menstabilkan gambar secara otomatis. Jadi kalau kalian ngerekam itu, kalau lensa kalian lensa biasa yang nggak ada steady shotnya, itu bakal goyang-goyang gitu teman-teman, karena dia tidak bisa processing stabilisasi di kamera itu sendiri. Mungkin kalian bisa langsung di Premiere Pro nanti, cuma ya itu kadang kan agak jelek gitu ya teman-teman, karena distabilin dari situnya langsung. Dan yang terakhir untuk kekurangan itu urusan budget teman-teman. Kamera ini aksesorisnya mahal-mahal semua. Kita udah tahu sendiri Sony itu terkenal kalau urusan lensa, urusan baterai dan lain-lain itu mahal sekali teman-teman. Ya emang. Dan apalagi belum IBIS ya teman. Kalau mau beli lensa itu kalau bisa yang ada steady shotnya. Sedangkan lensa sekarang gini, kita buat perbandingan kayak lensa Sigma 35mm f1,4 itu belum ada steady shot tapi sudah autofocus. Untuk Sony itu harganya 4.700.000, tapi karena ini belum ada IBIS, kalau bisa kan kita beli yang ada steady shotnya. Dan di Sony sendiri, Sony 35mm f1,4 steady shot 22 juta teman-teman. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan kita di awal tadi, apakah Sony Alpha 6400 ini masih worth it untuk kita beli di tahun 2021? Menurutku sih iya. Ya kalau nggak worth it, aku nggak beli. Kamera ini dulu pertama kali launching, kalau nggak salah tahun 2018, dia buka harga 14 juta untuk body only. Dan kamera ini di tahun 2021 ini turun menjadi 11 juta ya teman-teman. 11 jutaan karena di setiap kota itu pasti beda-beda harganya. Cuma di Semarang kemarin aku beli itu 1,5 juta teman-teman. Yang menurutku dengan harga segitu, fitur-fitur yang aku ucapin tadi di awal itu lumayan worth it. Malah bisa dibilang worth it banget. Yang pertama yaitu kamera ini bisa 4K walaupun cuma 24 fps. Tapi kan kalau syuting video seperti ini, aku sendiri tuh pakai 24 fps. Jadi ya nggak masalah 4K, yang penting kan gambarnya sudah 4K, terus dia 24 fps cukup teman-teman. Lagian kita ngapain slow motion pakai 4K 1080 juga bisa kok. Terus kamera ini cukup oke saat kita ada di low light ya. Dan kita kalau moto low light juga tadi ada fitur NR nya tadi, jadi
cukup oke kalau malam-malam kita mau moto atau mau buat video dengan ISO yang tinggi juga. Terus kamera Sony itu sudah terkenal dengan warnanya yang cukup indah di kebanyakan mata orang, teman-teman. Ya sebenarnya kalau untuk warna itu selera, beberapa temanku juga suka sama warnanya Fuji daripada warna Sony. Cuma kan menurutku di kamera ini sudah lumayan natural, teman-teman. Warnanya sudah natural, jadi lebih enak di mata. Dengan real time fokus dan real time tracking dan layar kamera touchscreen yang bisa di flip ke atas seperti ini, kamera ini menurutku masih sangat-sangat worth it untuk dibeli di tahun 2021. Ya, dengan harga dan budget segitu oke lah, teman-teman. Dan kalau aku bilang lebih worth it kalau kita beli yang body only aja kayak aku beli sekarang, karena ya lensa kamera Sony itu yang kit kurang berguna ya kalau untuk aku sendiri, karena ya kalau kita mau syuting seperti ini nggak bisa. Ya bukaannya itu kan aku sekarang pakai 1,8 ya, teman-teman. Kalau aku pakai 3,5 itu tuh bakal gelap banget, teman-teman. Ya, dan mungkin sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga apa yang aku ucapin tadi bisa berguna buat kalian yang masih nyari kamera. Ya kalian bisa langsung cek aja di internet atau cek di toko-toko offline harga-harganya, dan ya tadi mungkin bisa jadi referensi bagi kalian. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton, dan kalian juga tulis pendapat kalian di bawah untuk kalian user-user Sony atau kalian yang mau cari kamera. Semoga video ini membantu. Thank you so much for watching. I'll wish you guys in the next video. Goodbye.